Jadi hari ini hari kedua aku nginep di rumah nenek aku. Dan kalian gak bakal nyangka deh sama apa yang aku temuin di desa ini. Tuh, lihat guys, masa hari kayak gini masih aja deh yang percaya sesajen. Kalau aku sih mending percaya AI dibanding hal-hal kayak gitu. Ada yang datang guys. Itu Riko guys, dia yang kemarin bantuin aku nyalain kompor tunggu. Tapi kenapa ya dia di situ? Oh, ternyata selama ini dia yang ngurus sesajen di pohon itu. Padahal dia kan masih remaja, harusnya pikirannya lebih terbuka. Kenapa dia masih ngurus kayak gitu ya? Well, this is Indonesia guys, negara yang katanya 5G tapi pohon aja dikasih sesajen. Kalau sinyal hilang, jangan mendekat ke tower listrik, tapi minta tolong aja ke penjaga alam. Ya udah deh guys, videonya sampai sini dulu ya. See you on the next video. Bye. Ini kalau aku pas videonya aku kasih hashtag FYP, pasti view-nya melejit. Ya udah deh, aku post. Kamu mau video aku ya? Enggak. Aku cuma nge-video jalan-jalan biasa aja sih. Swear. Kamu jangan bikin yang nggak benar. Bikin konten harus yang bijak. Ini sesajen ini sebagai bentuk penghormatan buat nenek aku. Hari ini hari kematian nenek aku. Jangan buat main-main dan bercanda. Ya udah sih, orang enggak juga. Kalau kamu bikin apa-apa sama konten kamu harus tanggung jawab. Iya. Idih jadi orang sok iya. Kampungan banget. Lagian dia juga nggak punya HP, dia pasti nggak bakal tahu. Ya udah nih, sorry ya. Bye. Guys, lihat TikTok. Cepat buka video yang aku kirim, cepetan. Kayak penting aja apa sih? Iya, itu si Riko viral gara-gara Cian Kamu loh. Sabril mana coba lihat? Astagfirullah. Iya lagi 12.000 penontonnya, gak nyangka banget si Jian keterlaluan banget. Wah, coba lihat captionnya. Negara Flipkart tapi pohon aja masih dikasih sesajen. Wah, parah si Jian. Jian siapa sih ini? Sok-sokan banget jadi orang. Warga kamu sini juga bukan, sok tahu deh. Itu loh Rik, cucunya Mbah Dapi yang katanya tuh seleb TikTok. Tapi si kontennya kosong. Yang bikin kesel tuh, kenapa masih ada yang percaya sama hal begituan? Emang masih zaman ya, di zaman sekarang percaya sama klinik kayak gitu. Alah, gak tau adat sok komentar. Itu kalau Riko tahu pasti bakal marah gak sih? Omongannya nyakitin banget. Kok Dia juga pada jajan tuh. Aku udah lihat. Tadi aku diomelin sama ibu. Katanya dia dicuekin sama temannya. Sama videonya dia itu sama Kita semua nggak tahu kalau misalkan bakal separah ini. Aku jadi gak enak, Rik. Maaf ya, Rik. Ya, apa-apa jangan salah kalian juga. Aku sebenarnya juga udah tahu kalau sebenarnya Jian diam-diam ngerekam. Oh, takutannya ditegaknya enggak. Tapi aku udah bilang juga sih kalau kalian ngapa-ngapain, kita bertanggung jawab sama kontennya. Gimana kalau kita DM Jian aja buat take down videonya? Jangan kurang apa kayak gitu. Mending kita langsung ke rumah Mbak Davi, kita marahin dia biar dia langsung sadar. Setuju. Ayo Rik, mending kita ajak budemu, kita ke rumah Mbak Dapi biar dia tahu kelakuan si cucunya itu. Bener tuh. Ayo, Ayo, aku ikutin. Ayo. Ayo langsung aja. Bude Gusti. Bude kesini mau nyari Mbak Dapi ya, Bude? Enggak, saya di sini tuh nyari kamu, Jian. Lah, kok nyari saya? Saya kenapa, Bude? Gak usah pura-pura nggak tahu. Kamu kemarin sengaja diam-diam ngerekam aku. Terus kamu bikin konten yang jelek-jelekin budaya aku. Udah jadi bahan omongan orang. Sesajen itu bukan sembarangan sesajen. Itu buat sebagai simbol penghormatan nenek kita yang udah gak ada. Kamu harus tanggung jawab. Saya juga gak setuju sama video kamu, Jian. Kamu tahu gak sih kalau kamu itu ngadain adat istiadat kami? Kamu itu orang luar, sok kepintar, malah ngejelek-ngejelekin budaya kami. Tanggung jawab kamu Cian. Dan jangan anggap ini cuma soal internet, ini soal harga diri desa kami, Ji. Aku gak mikir kalau aku bakal nyakitin perasaan orang. Aku tuh cuma Cuma apa? Mau cuma buat konten?
lainnya itu loh semua jelek. Mereka menganggap kalau desa kita adalah desa yang bodoh. Kamu paham gak, Jian? Loh. Ada apa nih rame-rame depan rumah? Ngapunten Mbak Dapi. Ini loh cucu panjenengan bikin ulas sama Riko. Riko waktu masang sesajen malah di video, diviralin di TikTok. Ya saya marah tuh ya. Jian, bener nih Kondo? Iya Mbak. Tidak boleh kayak gitu tuh. Perbedaan budaya itu harus saling dihormati. Bukan diejek-ejek, apalagi menjadi tontonan semata-mata bagi orang lain. Paham ya, Dok ya? Dengerin Jen. Loh, ada apa ini? Ada apa kok rame-rame gini kenapa ini? Tuh, selamat sore Mbak Dapi, Bude Gusti. Ini kenapa ini? Tadi kok saya jalan-jalan, foto-foto itu kok kalian ribut-ribut seperti ini kenapa? Coba bisa dijelaskan? Ini loh Pak RT, cucunya Mbak Dapi bikin ulah sama Riko. Riko waktu masang stajen, malah di video, direkam, diupload, dimasukin TikTok viral lagi. Ya saya marah tuh ya Pak. Benar begitu, Mbak Jian? Iya Pak RT, tapi saya menyesal Pak RT. Nyesal omong tak. Tenang. Kayak gitu tuh tidak baik Mbak Jian. Selain kamu memvideokan orang secara sembarangan, kamu juga sudah merusak kearifan di kehidupan ini. Kamu memotong-motong hingga jadi bahan lelucon. Itu tidak baik sama sekali Mbak Jian. Iya Pak, saya juga ngerti. Saya pikir dengan saya memvideokan itu bisa menghibur orang. Ternyata saya malah menyakiti hati orang. Seharusnya kamu itu lebih bijak dan dewasa lagi Jen. Dewasa itu bukan melulu tentang umur, tapi kapan kamu tahu harus bertindak. Aku kan juga udah bilang sama kamu kemarin, macem-macem. Mana tanggung jawabmu? Iya, maaf ya Riko, maaf ya teman-teman. Yaudah deh, aku bakal buat video klarifikasi dan permintaan maaf. Dan aku bakal ngasih tahu makna sesajen itu apa. Dan bukan buat jadi viral, tapi aku buat jadi pelajaran hari ini dan ngasih tahu buat orang-orang di luar sana biar aku jadi lebih baik lagi. Maaf ya teman-teman. Buat kali ini aku maafin, karena kamu udah sadar sama kesalahanmu sendiri. Tapi aku mau dari sini kamu benar-benar tanggung jawab dengan adanya kejadian ini. Iya Riko, maaf ya. Nah, bagus tuh Ji, langkah yang tepat. Jangan cuma pintar bikin konten aja kamu. Harusnya kamu peka terhadap orang-orang sekitarmu. Yaudah, gini aja. Karena kita kan udah ketemu nih titik tengahnya. Kita selesaiin aja di sini. Dan buat Mbak Jian tadi bertanggung jawab dan juga jadikan ini sebuah pelajaran. Gak cuma buat hari ini aja, tapi buat kedepannya. Gitu ya Mbak Jian ya.